Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Pratiwi dengan NIM 21044112887 dari kelas 3M. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu topologi jaringan untuk memenuhi tugas dari jaringan komputer yang dibimbing oleh Bapak Alim Surya. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah sebuah interkoneksi dari beberapa terminal komputer. Topologi jaringan juga merupakan representasi geometri dari antara perangkat, yaitu terminal, komputer, reparatus, bridgecast satu dengan yang lain. Topologi adalah sebuah metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik, maupun kabel nirkabel sebagai media transmisinya. Topologi jaringan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fisikal dan logikal. Fisikal merupakan gambaran fisik dari hubungan antara perangkat, yaitu komputer, server, hub, switch, dan kabel jaringan yang membentuk pola khusus. Logikal merupakan gambaran bagaimana suatu perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat yang lain. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis topologi jaringan yang terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, topologi ring. Biasa disebut dengan topologi cincin, memiliki arti topologi yang rangkaiannya membentuk cincin atau lingkaran dan masing-masing titik saling bertemu satu sama lain mulai dari komputer satu hingga seterusnya. Cara kerja topologi ring adalah dengan estafet. Contoh, 1. Jika komputer 1 ingin mengirimkan sebuah data ke komputer 6, maka data tersebut harus melalui komputer 2, 3, 4, 5 terlebih dahulu, kemudian baru komputer 6 akan menerimanya. Topologi ring diartikan sebagai suatu skema aturan konsep maupun tata cara yang digunakan sebagai penghubung satu komputer pada komputer lainnya. Rangkaian yang dimiliki berbentuk titik-titik yang terhubung dengan kedua jenis titik lainnya dalam jaringan yang sama. Adapun fungsi dari titik tersebut yaitu sebagai reparator untuk memperkuat sinyal sirkulasi. Kemudian kita masuk pada kelebihan serta kekurangan yang terdapat pada topologi ring ini. Kelebihannya yaitu lebih murah, tidak diperlukan host, kemudian kecepatan dalam pengiriman yang tinggi, serta mudah dalam perancangan, pengaksesan data optimal, penggunaan kabel yang sedikit, komunikasi antar terminal mudah, dan mampu melayani traffic yang sangat padat. Kemudian kekurangannya yaitu pengiriman suara, video, dan data yang buruk. Kemudian kerusakan pada salah satu komputer dapat menyebabkan jaringan lumpuh. Kemudian memerlukan penanganan dan pengelolaan khusus bundles. Perusahaan jumlah perangkat yang sulit dan kinerja komunikasi bergantung dari banyak node yang terdapat pada jaringan. Kemudian topologi bus. Topologi bus ialah topologi pada jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat di mana semua klien dan server dihubungkan, atau arti lain dari topologi bus yakni topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya di mana seluruh klien menggunakan topologi ini untuk dihubungkan ke server. Jadi, jenis topologi ini sendiri, setiap komputer akan terhubung pada satu kabel utama yang panjang dengan beberapa terminal, dan kabel utama tersebut digunakan juga sebagai lalu lintas data. Saat ini, topologi bus sudah jarang digunakan pada jaringan komputer karena alasan tertentu. Adapun kekurangan dan kelebihannya yaitu jarak LAN yang terbatas,
tidak memerlukan pengendali pusat, biaya yang relatif murah, dikarenakan penggunaan kabel relatif sedikit, kecepatan jaringan yang tinggi, jumlah perangkat dapat diubah tanpa mengganggu jaringan yang lain. Kemudian kekurangannya yaitu diperlukan reparator untuk memperkuat jaringan. Sulit mendeteksi adanya kerusakan atau gangguan, dapat melumpuhkan jaringan jika kabel pusat rusak, bisa terjadi tabrakan data, dan dapat mengalami kemacetan jika pengiriman dan penerimaan padat. Yang ketiga yaitu topologi star. Topologi star atau topologi bintang adalah suatu metode atau cara menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang atau star, seperti yang sudah saya tampilkan di sini. Di mana topologi jaringan ini berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node pengguna, sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tersebut dinamai sebagai bintang karena memang secara desain rakitannya merupakan bentuk bintang. Topologi star sendiri memiliki memiliki prinsip kerja dengan sebuah kontrol atau kendali pusat, di mana seluruh link akan melalui pusat dan kemudian data disalurkan ke semua node atau node tertentu yang dikehendaki pusat. Dalam istilah teknologi informasi, simpul dapat disebut sebagai stasiun premier, sedangkan node yang terhubung lainnya disebut sebagai stasiun sekunder atau klien. Kekurangan dan kelebihan topologi ini yaitu: 1. Bersifat fleksibel, kemudian keamanan data yang tinggi, mudah dalam mendeteksi kerusakan pada jaringan. Jika salah satu komputer mengalami kerusakan, jaringan akan tetap berjalan dan tidak menimbulkan masalah pada komputer yang lain. Kemudian, kekurangannya yaitu menggunakan biaya yang cukup mahal karena menggunakan banyak kabel. Yang kedua, jika hub atau switch yang mengalami kerusakan, maka dapat melumpuhkan jaringan yang ada. Jumlah terminal yang terbatas bergantung dari jumlah port pada hub atau switch. Jika lalu lintas padat, maka jaringan akan melambat. Adapun ciri-ciri dari topologi star yaitu masing-masing mode berkomunikasi secara langsung dengan central node. Topologi star juga mudah untuk dikembangkan karena masing-masing node terdapat kabel yang terhubung. Jaringan tidak akan terganggu apabila salah satu node mengalami kerusakan. Topologi star juga bisa menggunakan kabel lower karena hanya menangani satu node, umumnya menggunakan kabel UTP. Baiklah, topologi mesh. Topologi mesh merupakan sebuah jaringan komputer di mana sebuah bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada suatu jaringan saja. Anda harus tahu bahwa untuk topologi jenis ini seringkali disebut sebagai topologi jala karena masing-masing komputer hanya ada pada satu jaringan bisa berkomunikasi secara langsung. Jaringan dari topologi ini memang jarang digunakan. Salah satu penyebabnya yaitu karena sulitnya dalam mengelola serta menggunakan topologi ini, sebab banyak kabel yang harus digunakan, terlebih lagi apabila terjadi kerusakan di salah satu komputer pada topologi komputer, yang lain pun akan berpengaruh. Kemudian kelebihan dan kekurangannya yaitu kemampuan yang dapat dikatakan baik, besar bandwidth yang cukup lebar, kemudian tidak perlu khawatir mengenai tabrakan data, pengiriman dan pemrosesan data yang terbilang cepat. Kekurangannya yaitu biaya penanganan yang besar, biaya yang cukup mahal karena menggunakan banyak kabel dan port, instalasi dan konfigurasi yang sulit dan rumit. Topologi tree
Topologi tree atau topologi pohon merupakan topologi jaringan yang dikembangkan melalui topologi jaringan bus dan star, di mana jaringan tersebut merupakan gabungan dari beberapa topologi yang dihubungkan dengan sebuah topologi bus yang berfungsi sebagai backbone atau tulang punggung. Adapun kekurangan dan kelebihannya yaitu satu, topologi jaringan ini memungkinkan diterapkan pada jaringan yang memiliki skala yang cukup besar. Pengembangan jaringan terbilang sangat mudah. Adapun kekurangannya yaitu backbone sebagai simpul utama jaringan ini sangat rentan dan perlu perhatian khusus. Hub merupakan hal yang penting yang diperhatikan karena terjadi kerusakan pada sebuah hub, maka jaringan yang ada pada bawahnya pun akan terganggu. Di topologi ini terdapat backbone yang berfungsi sebagai simpul utama yang menghubungkan jaringan, memiliki tingkatan dalam jaringan atau hierarki jaringan. Terdapat sebuah hub yang berfungsi sebagai pusat kendali dan data pada jaringan. Komunikasi data harus melalui hub atau pusat kendali. Yang terakhir dan keenam, topologi hybrid. Topologi hybrid adalah adanya penggabungan dari dua maupun lebih jenis topologi jaringan yang tidak sama, seperti pada satu jaringan yang telah menggunakan topologi ring kemudian digabungkan pada jaringan yang lainnya dan menggunakan topologi star. Di topologi ini, apabila sebuah jaringan digabungkan mempunyai jenis topologi yang sama, maka otomatis kedua penggabungan jaringan tersebut bukan disebut sebagai topologi hybrid. Misalnya saja seperti jaringan topologi bus yang akan digabungkan pada topologi jaringan yang lain, namun tetap menggunakan topologi bus. Untuk hasil dari penggabungan kedua jaringan tersebut masih disebut sebagai topologi bus. Oke, kelebihan dan kekurangan dari topologi hybrid ini yaitu fleksibel, kemudian penambahan koneksi perangkat terbilang mudah. Kelemahannya yaitu pengelolaan yang sulit menggunakan biaya yang banyak, serta instalasi dan konfigurasi terbilang rumit. Oke, kita masuk kepada hardware jaringan komputer. Hardware atau perangkat keras merupakan elemen yang sangat vital dalam pembentukan jaringan komputer. Sedangkan jaringan komputer merupakan dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain. Beberapa jenis hardware yang biasa digunakan pada jaringan komputer. Yang pertama itu komputer server, router, wireless card, NIC atau internet card. Kemudian modem, RAID, konektor, reparator, access point, kabel. Kemudian hub. Hub adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menghubungkan peranti-peranti dengan kabel Ethernet atau serat optik yang bersifat sebagai satu petak jaringan atau network segment. Hub bekerja pada lapisan fisik, yaitu lapisan pertama dalam acuan OSI atau OSI model. Hub adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menjelaskan central connection point pada sebuah network yang berfungsi untuk menerima sinyal dari satu komputer dan mentransfernya ke komputer lain. Berdasarkan penggunaannya, hub terbagi menjadi dua, yaitu hub aktif dan hub pasif. Hub aktif adalah hub yang berfungsi sebagai reparator. Hub ini akan meregenerasi kemudian mengirimkan transmisi yang telah diperkuat. Kemudian hub pasif adalah hub yang berfungsi sebagai pemisah dan pembagi sinyal masuk untuk ditransmisikan. Kemudian router. Router adalah salah satu dari macam-macam perangkat keras komputer yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda dari
teknologinya, seperti menghubungkan jaringan yang memiliki atau menggunakan topologi bus, star, dan ring. Kemudian fungsi router, yaitu sebagai alat penghubung antar dua atau lebih jaringan komputer untuk meneruskan data dari suatu jaringan ke jaringan lain. Network Interface Card adalah singkatan dari Network Interface, yaitu sebuah kartu yang fungsinya sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Kerja NIC adalah untuk mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial hingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Fungsi dari NIC yaitu satu sebagai media yang mengirimkan data ke komputer yang lain dalam jaringan, mengontrol data flow di antara komputer dan sistem kabel, sebagai penerima data yang dikirim dari komputer atau PC lewat kabel dan menerjemahkannya ke dalam server untuk dimengerti komputer. Kemudian wireless access point adalah perangkat keras yang memungkinkan perangkat lain seperti laptop dan ponsel untuk terhubung ke jaringan nirkabel menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau perangkat standar lainnya. Wireless access point umumnya dihubungkan ke router melalui jaringan kabel. Kebanyakan telah terintegrasi dengan router dan dapat digunakan untuk saling mengirimkan data antar perangkat wireless seperti laptop, printer yang menggunakan Wi-Fi, dan perangkat kabel pada jaringan lainnya. Jenis-jenis modem terbagi menjadi 3, yaitu 1. Modem dial-up, kemudian modem ISDN, kemudian modem ASDL, kemudian modem wireless. Jenis kabel dalam komputer yaitu kabel koaksial, kabel twisted pair, kabel fiber optik. Kemudian kesimpulan yang saya ambil dari rangkuman saya mengenai topologi jaringan yaitu jaringan komputer adalah sebuah kumpulan dari sejumlah perangkat berupa komputer, hub, switch, router, atau perangkat jaringan lainnya yang terhubung dengan menggunakan media komunikasi. Topologi jaringan adalah sebuah interkoneksi dari beberapa terminal komputer. Topologi jaringan merupakan representasi geometri dari hubungan antara perangkat, terminal, komputer, reparatus, broadcast satu dengan yang lainnya. Modem merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. NIC, sebuah kartu yang fungsinya sebagai jembatan komputer ke sebuah jaringan komputer. Dan router merupakan salah satu dari macam-macam perangkat komputer jaringan yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama ataupun jaringan yang berbeda dari sudut elektroniknya. Kemudian hub adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menghubungkan peranti-peranti dengan kabel Ethernet atau fiber optik agar bersikap sebagai satu jaringan. Baiklah, itulah hasil presentasi saya mengenai topologi jaringan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.